Selamat pagi Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Di hari terakhir ya, tanggal 30 pada hari ini saudara-saudara sekalian, 5 minggu kita melewati bulan ini. Saya percaya bahwa ada banyak hal yang kita alami, tapi satu hal yang kita tahu bahwa kita punya Yesus yang sampai hari memberkati kita. Itu menjadi keyakinan kita saudara-saudara. Oleh sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk dalam rumah Tuhan, kita dalam tempat ini Bapak, tempat ini untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan menjadi kekuatan penting atas hidup kita. Menjalani sepanjang minggu bulan akan kita lalui saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarkanlah roh itu yang akan bekerja atas hidup kita. Ibadah pada pagi hari dipimpin oleh Ibu Shirley bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Suatu ucapan syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah kita liburan selama kurang lebih 1 minggu. Tapi kita boleh kembali di tempat ini, kita boleh sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya saat kita diberkati, kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, tapi biarlah dalam setiap musim dalam kehidupan kita, kita boleh tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan kita boleh mempersembahkan sembah kita, syukur kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus baik. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Karena hanya itulah Tuhan ucapan syukur kami Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, ku
bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan yang layak kita tinggikan. Kita mau sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami tinggikan namamu Tuhan, karena tiada nama lain dalam kehidupan kami Tuhan, hanya namamu yang kami tinggikan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Bersama-sama kita mau angkat suara kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Bapak Mayor akan berdoa untuk kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada pada hari ini lagi. Kami berterima kasih karena Tuhan memberi kami kekuatan baru dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk hidup kami Bapa. Oleh sebab itulah hari ini Bapa, di hari perhentianmu, di hari sabatmu, di hari Minggu ini kami mau datang kepadamu Bapa. Kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini, Engkau memberkati hidup kami, Kau memberkati kami yang melayanimu. Kiranya hari ini kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mengurapi semua kami, sehingga hari ini sukacita, kemenangan Tuhan beri bagi kami. Berkati kami semua Bapa. Inilah doa kami alaskan dan kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman pada keselamatan. Pengakuan iman pada keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah
dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 9. Mari bersama menyanyi Allah baik. Mari bersama menyanyi Allah baik, surga dan dunia memuji Allah baik. Bangunlah hai jiwa-jiwa dari tidur dalam dosa, kini ramai-ramai nyanyilah Allah baik. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Beritakan ke seluruh bumi Allah baik. Darah Yesus memberi damai Allah baik. Dosa kita dihapuskan, malam yang gelap dilenyapkan. Sekarang kita memujikan Allah baik. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Bersama-sama kita akan bacakan ayat yang ketiga dan keempat, setelah itu kita akan menyanyikan kornya bersama-sama. Sekarang kita hidup baru Allah baik, perjanjiannya tetap teguh Allah baik. Dia penolong yang setia, harapan kita selamanya. Dia selalu menyertai kita Allah baik. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Meski sengsara hidupku Allah baik, Kristus mengalahkan setru Allah baik. Mau tidak lagi takutkan, Yesus tak akan tinggalkan, serta dari kubur bangkitkan Allah baik. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Allah kita baik, amin. Amin.
Maka karena Allah kita baik, kita mau berkomitmen untuk kita mau tetap mengikut Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Karena kita kalau hidup bagi Yesus, hidup kita pasti akan berbahagia. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya selama kehidupan ini. Saya mau turut. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya selama kehidupan ini. Saya mau turut saja. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Haleluya. Yesus menebusku, Dan Dia akan memelihara kehidupan kita. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Haleluya. Yesus menebusku dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Semuanya bersukacita pagi hari ini. Amin. Habis liburan, habis healing, aura-auranya masih aura-aura fresh gitu ya. Habis healing. Habis healing. Ada yang habis healing terus merasa hilang. Ada yang habis healing terus ngerasa sedih, susah. Ada? Oh, karena uang THR-nya masih banyak kan? THR-nya masih banyak. Nah, aura-aura healing, kita sudah healing, kita sudah liburan, pasti kita semua bersuka cita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang bersuka cita pagi hari ini, mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan satu pujian. Walau sana Sini situ pusing, semua orang susah. Tetapi apa? Tetapi aku kan tetap tertawa. Kita mau bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanku, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Pada siapa? Banyak orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau
Semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan. Pada siapa saudara-saudara? Pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Tak pernah terlambat menolong kita. Katakan walau sana pusing, sana pusing. Semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekali lagi katakan walau sana pusing. Semua orang susah. Sama-sama katakan. Tetapi aku kan tetap tertawa. Amin. Kita mau lebih lagi bersuka cita dengan Tuhan karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita akan mampu melalui segala rintangan yang di hadapan kita. Kita tidak perlu ragu karena kita mempunyai Tuhan yang memegang kehidupan kita. Katakan tak pernah aku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mau katakan bahwa kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Mari kita puji Dia sumber kekuatan kita. Tercurah bagiku senantiasa. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita, persembahan mingguan kita, persembahan untuk dana pembangunan, dan juga mungkin ada yang mempersembahkan persepuluhan kita. Kita mau nyanyikan pujian dari buku Bara Keselamatan nomor 180 yang akan mengiringi kita untuk memberikan persembahan. Akan ada hujan berkat, itulah janji Allah. Saat penuh kesegaran yang datang dari surga, limpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Akan ada hujan berkat yang menggenangi ladang, gemertap hujan yang lebat atas bukit dan padang. Limpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Akan ada hujan berkat, basahi hati kami. Moga segarlah dan sehat seperti Tuhan berjanji. Limpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Ibu Mayor akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan patutlah di hari perhentian-Mu kami datang menyembah Tuhan. Kami mau datang bersyukur kepada Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan yang telah kami alami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini karena berkat-berkat Tuhan cukup dalam hidup kami. Kami boleh memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau suci kuduskan semua persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya kami tidak kekurangan karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang sanggup kembali memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Itulah iman kami Tuhan dan itulah yang boleh nyata sampai hari ini. Walaupun dalam masa-masa sulit kami boleh melihat bahwa pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa memenuhi setiap kebutuhan hidup kami semua. Dan saat ini Bapa, hamba kembali menyerahkan sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan Mei ke depan Tuhan, kembali jemaat-jemaat Tuhan bekerja berusaha untuk mereka memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka. Kami serahkan mereka kepada Tuhan, kemanapun mereka pergi bekerja berusaha Bapa, biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dan kami tahu Bapa Engkau akan perintahkan berkat-Mu tercurah dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah semuanya Bapa Engkau buat berhasil dan beruntung dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan kami tahu jerih lelah mereka tidak sia-sia
karena kami percaya bahwa Tuhan memperhatikannya dan memperdulikannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa hari ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, namun mereka tetap mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Dr. Elda, Tuhan berkati. Kami berdoa pelayanannya Bapa, Tuhan tolong dia, Tuhan jadikan dia berkat, berikan dia sehat dan kuat, dan Tuhan jagai dia Tuhan tiap-tiap hari. Biarlah Tuhan dia boleh terus memberitakan firman Tuhan melalui pelayanannya Bapa. Dan Kau jauhkan Tuhan dari orang-orang yang jahat, tapi biarlah perlindungan Tuhan menjadi bagian atas hidupnya. Kami juga berdoa untuk keluarga Tobias, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Mereka terus juga memberikan persembahan-persembahan mereka. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, berkati rumah tangga mereka, pergumulan-pergumulan hidup mereka, harapan-harapan mereka. Kami bawa kepada Tuhan, kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan terus dalam kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara Dana, Tuhan juga berkati, biarlah Tuhan tolong dia dalam seluruh pergumulan hidupnya, dalam rencana-rencana hidupnya, dalam pekerjaannya Bapa. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, karena mereka juga pergi bekerja di luar kota. Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Mereka tidak dapat beribadah, biarlah Tuhan lawat mereka hari ini. Biarlah Tuhan akan tolong mereka, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka damai sejahtera-Mu Tuhan, menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa, ada berapa jemaat Tuhan yang mengalami sakit, biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh kasih, penuh kuasa, Engkau jamah mereka. Bagi Ibu Suwanda, Tuhan memberkati dia, mengalami sakit Tuhan, biarlah Engkau kembali pulihkan segala obat yang dipergunakan, Tuhan suci kuduskan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk mereka yang lainnya, Tuhan juga lawat mereka hari ini dengan kasih-Mu, sembuhkanlah mereka Bapa dengan kekuatan baru dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua pelayanan yang kami lakukan di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan kerinduan jemaat-jemaat Tuhan untuk menghadiri setiap ibadah-ibadah yang telah ditetapkan di tempat ini Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh hidup dalam persekutuan yang indah, menikmati hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, dalam hadirat Tuhan ada sukacita, di dalam hadirat Tuhan kami mengalami Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah waktu-waktu ini kami boleh mempergunakan untuk selalu ada diam dalam rumah Tuhan, menanti apa yang Tuhan selalu rindukan untuk kami melakukan, dan juga boleh mendengar suara hati Tuhan menuntun kami menjalani hari-hari di mana kami sedang menanti Tuhan datang kembali. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan balak selamatan di teritori ini. Engkau memberkati Komandan Teritorial, Sekretaris Umum, semua kepala bidang, opsir di divisi regional. Tuhan berkati mereka bersama staf. Dan biarlah Tuhan tolong mereka, para opsir, para sersan, auxiliary captain yang tersebar di berbagai tempat. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu Bapa. Dan juga semua opsir yang sudah pensiun, Tuhan berkati, beri mereka sukacita, menikmati anugerah Tuhan, di mana Tuhan berikan mereka usia yang panjang, dan mereka boleh melihat bagaimana pelayanan balak keselamatan yang terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil, semua jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong mereka. Ada banyak hal yang terjadi di negara ini Tuhan, di mana saat ini dalam kami mempersiapkan untuk memilih pemimpin yang baru, Tuhan pun akan menolong. Biarlah warga masyarakat di negara ini tetap hidup dalam damai daripada Tuhan. Kami boleh saling menghargai satu dengan yang lainnya Bapa. Biarlah Tuhan akan terus Engkau memulihkan bangsa ini, supaya kami hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan juga melihat ada banyak hal yang terjadi yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan tolong mereka Bapa, dan mereka pun harus mengalami hal-hal yang
tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka Bapa. Ada mereka yang harus gugur dalam tugas panggilan mereka. Tuhan juga menghiburkan keluarga-keluarga mereka Bapa. Berkati kami yang ada di kota Surabaya. Pemimpin di kota ini pun Tuhan memberkati. Di mana Tuhan Kau melihat keadaan juga di kota ini. Kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, kota ini pun akan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Engkau beri hikmat-Mu selalu buat pemimpin di kota ini. Tuhan tolong mereka untuk melakukan semua program yang mereka telah canangkan Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kami dan memberkati hamba-Mu. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi hidup kami. Kami pulang dari tempat ini, kami menerima berkat surgawi dari Tuhan. Dan kami pulang dengan penuh sukacita dan kuasa daripada Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia, teragung Engkau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita rindu akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Rindu untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan setiap kita. Sama-sama serukan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Rindu sungai-Mu, kami rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
perisaiku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kau berarti bagi kami Tuhan. Kaulah kerinduan jiwa kami. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Amin, amin. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini lagi kita di minggu yang terakhir di bulan yang keempat ini. Kita mau lagi belajar tentang bagian-bagian firman Tuhan. Hari ini dalam tema teritori, maka temanya bebas gitu. Karena sudah 4 minggu saudara-saudaraku, biasanya di minggu-minggu kelima ada tema-tema bebas yang disampaikan. Artinya kita bebas memilih tema yang kita sampaikan saudara-saudara sekalian. Saya coba belajar dan melihat apa yang saya sampaikan sepanjang bulan ini saudara-saudara sekalian. Karena dari mulai awal minggu di bulan ini saudara-saudaraku, maka tiap minggu saya coba belajar dan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita belajar hidup seirama dengan Roh Kudus saudara-saudara sekalian. Dan penting bagi kita hari ini mau belajar tentang Allah gitu. Tentang Allah artinya bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Allah dengan benar dalam hidup kita gitu. Sehingga hari ini kita mau belajar tentang tema mengenal Allah. Mungkin tema ini menjadi hal yang biasa saudara-saudara sekalian, tapi waktu saya mulai duduk dan coba memikirkan dan merenungkan apa yang saya sampaikan saudara-saudaraku, maka penting untuk saya kembali kita merefresh hidup kita saudara-saudara sekalian untuk mengenal tentang Allah dalam hidup kita gitu. Sehingga saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang memahami tentang apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Dan kita bisa memahami tentang bagaimana Allah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita coba belajar dan melihat dari buku ajar kita, dari Alkitab kita, dari Kejadian pasal yang kedua saudara-saudara sekalian. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kejadian 2, 1-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya,
Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, mengenal Allah, mengenal siapa Allah, saudara-saudara sekalian, mengenal karakter Allah, itu ya. Lalu mengenal sifat Allah dalam hidup kita, sebenarnya ini akan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang tetap bisa berkomitmen hidup untuk tetap setia kepada Allah, gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa waktu kita mengenal siapa Allah, mengenal karakter Allah, mengenal sifat Allah dalam hidup kita, ini akan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang bisa tetap menjaga komitmen kita untuk setia kepada Allah. Nah, ini menjadi penting. Tetapi saudara-saudaraku, pada kenyataannya, pada faktanya, banyak orang-orang percaya yang saya katakan gagal, gitu ya. Orang percaya gagal untuk mengenal siapa Allah yang benar dalam hidupnya, gitu loh. Siapa Allah yang benar dalam hidupnya, sehingga saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Sehingga ini yang membuat hidup mereka tidak bisa menjaga konsistensi mereka untuk tetap setia kepada Allah, gitu. Jadi kalau kita mengenal Allah dengan benar dalam hidup kita, maka kita bisa menjaga komitmen kita, saudara-saudara sekalian, untuk setia kepada Tuhan. Tetapi banyak kita gagal, saya katakan tadi, karena apa? Karena memang kita nggak mengenal siapa Allah itu dengan benar, sehingga kita nggak konsistensi. Artinya adalah bahwa kesetiaan kita kepada Allah itu berubah-ubah, gitu loh. Berubah-ubah karena apa? Karena kadang-kadang kesetiaan kita kepada Allah itu dapat terkalahkan dan tergantikan karena masalah yang kita hadapi, gitu. Artinya waktu kita dalam kondisi-kondisi aman, kita ada di zona-zona nyaman itu, kita bisa setia kepada Allah, gitu loh. Kita setia beribadah, kita setia baca firman, kita setia berdoa, pokoknya kita setia Allah, gitu loh. Tetapi kadang-kadang karena masalah-masalah yang kita hadapi, maka kita pun bisa berubah setia kepada Allah, gitu loh. Gitu ya. Nah, ini konsistensinya hilang, gitu loh. Kenapa terjadi itu? Yang saya katakan tadi, karena kita nggak kenal Allah itu dengan benar, saudara-saudara sekalian. Karena pekerjaan-pekerjaan kita, karena usaha-usaha kita. Kadang-kadang pun kita menjadi orang percaya yang berubah-ubah di dalam kesetiaan kita kepada Allah karena keegoisan kita. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu memahami bagian-bagian pendahuluan tadi, saudara-saudaraku, maka pagi hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan Kejadian 2 pasal pertama sampai ke-7. Banyak saudara bisa kita kupas dari bagian ini, tapi saya akan bicara 3 hal saja. Nah, ini akan membawa hidup rohani kita dan pikiran kita untuk mengenal siapa Allah yang benar dalam hidup kita, saudara sekalian. Kalau saudara bisa membaca bagian-bagian ini. Nah, yang pertama, saudara-saudaraku, kita belajar untuk siapa Allah itu sehingga kita bisa mengenal Allah itu dengan benar. Yang pertama, kalau saudara baca ayat yang pertama dibilang gini, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau kita belajar pada bagian pertama ini, saudara-saudaraku, maka kita bisa mengenal karakter Allah dari bagian ini. Kita bisa mengenal sifat Allah. Apa itu? Yang pertama kita belajar bahwa ayat pertama menggambarkan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah yang kita pahami, Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Gitu loh. Allah yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Pemahaman tentang pernyataan tanggung jawab yang saya katakan tadi, saudara-saudara sekalian, itu dapat kita pahami dengan kata yang dikatakan diselesaikan. Ya kan? Artinya saudara-saudara sekalian, pada waktu Alkitab bicara tentang dikatakan diselesaikan, artinya ada sebuah kesungguhan, gitu ya. Ada sebuah keseriusan Allah dalam menyelesaikan pekerjaan penciptaan itu. Kalau saudara melihat bagian ini pertama, saudaraku, apa yang diselesaikan oleh Allah? Maka Alkitab bilang Allah menyelesaikan langit, Allah menyelesaikan namanya penciptaan bumi, dan tidak terbatas itu saja. Tapi dikatakan apa?
Allah menyelesaikan segala isinya. Pemahamannya jelas. Pada waktu Allah bicara tentang diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, maka ini membicarakan tentang ketuntasan Allah menyelesaikan pekerjaannya. Waktu Alkitab bicara diselesaikan Allah langit dan bumi dan segala isinya, maka ini bicara tentang Allah yang tidak setengah-setengah melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya kan? Allah sungguh-sungguh dan Allah serius dan Allah bertanggung jawab untuk pekerjaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Nah, ini menarik saudara sekalian. Menarik sekali. Karena kalau saudara baca bagian-bagian pertama ini, kita kan melihat gambaran Allah. Mungkin saudara baca sepintas biasa-biasa saja. Tapi makna di dalam ini kita belajar pada waktu Allah menyelesaikan semuanya dan dikatakan segala isinya, tidak hanya menciptakan langit dan bumi, pohon-pohon dan sebagainya, tapi isinya Tuhan siapkan, Tuhan beri. Gitu loh. Ada saya katakan bahwa waktu Allah itu tidak seperti orang yang menciptakan jam. Ya kan, itu sering saudara baca itu ya. Orang yang menciptakan jam itu, maka dia nyata menciptakan jam saja. Masalah bagaimana jam itu bisa jalan dan bisa berputar, itu bukan urusan dia, itu urusan bagi orang yang bisa membuat baterai itu. Baru jam itu bisa berjalan, tapi Allah enggak gitu loh. Waktu dia menciptakan langit, dia menciptakan bumi, maka dia juga menyertakan untuk menciptakan segala isinya. Artinya ketuntasan, kesungguhan yang Allah lakukan sebagai Allah yang bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, sekarang mari kita melihat Yesus saudara sekalian. Bagaimana Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini? Apa yang Yesus lakukan? Coba lihat Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat yang ke-30 dikatakan demikian saudara-saudara sekalian. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kalau saudara membaca bagian ini saudara-saudara sekalian, artinya saya mau katakan demikian. Sebagai manusia pada waktu itu, maka saudara-saudara sekalian, Yesus pun dikatakan menyelesaikan semua tugas, menyelesaikan semua misi Allah yang dipercayakan kepadanya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh. Dia katakan saudara-saudara sekalian, sudah selesai. Pemahaman sudah selesai itu saudara-saudaraku, tidak hanya di situ saja, lalu diberikan dengan kata sambung saudara-saudaraku tentang ketuntasan Allah menyelesaikan pekerjaan yang sudah selesai itu, lalu ia menundukkan kepalanya dan dikatakan menyerahkan nyawanya. Artinya saudara-saudara berkata itu kan penyelesaian pekerjaan lakukan Allah itu tidak sudah selesai, tapi Alkitab katakan bagaimana bentuk kesungguhan Allah dalam penyelesaian tugas dengan tuntas Yesus lakukan dikatakan dengan menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita belajar dan melihat. Inilah Allah saudara dan saya. Inilah Yesus saudara dan saya. Artinya apa? Mereka adalah Allah Yesus yang selalu mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan itu dengan bertanggung jawab gitu loh. Ya kan? Dengan tuntas, dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan? Bagaimana dengan kita? Saya mau katakan ingat, pada saat Tuhan menghadirkan saudara dan saya di dunia ini bukan kebetulan. Ya kan? Kebetulan saya ada di tengah-tengah dunia, enggak ada. Ya kan? Pada saat Tuhan menghadirkan saudara dan saya di dunia ini, saya katakan ini bukan kebetulan. Tapi pada waktu Allah menghadirkan kita di dunia ini, maka Allah memberikan tugas bagi saudara dan saya. Ingat itu. Ya kan? Apa tugasnya itu? Coba lihat Kejadian 2:15. Kejadian 2:15. Ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa hidup ini bukan kebetulan gitu loh. Kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, karena bapak saya, ibu saya, karena mama saya, maaf saya katakan, kecelakaan, hamil duluan, lalu saya tengah dunia ini. Tidak.
apapun proses kita hadir di tengah dunia ini, saya mau katakan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tapi apa? Tapi Tuhan menghadirkan kita untuk melakukan tugas. Tugasnya adalah memelihara dan mengusahakan apa yang Tuhan beri bagi kita. Kata mengusahakan itu artinya mengerjakan. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, ingat, kita ada di tengah dunia ini untuk memelihara dan mengerjakan. Ingat itu. Mengerjakan apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Pada waktu Dia memberi kita untuk mengerjakan dan memelihara apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya, saudara-saudara sekalian. Artinya Allah mau saudara dan saya mengerjakan apa yang Tuhan beri itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, dan dengan tuntas dalam mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan itu. Ini kekristenan itu seperti itu, saudara sekalian. Tapi mau saya katakan apa? Tapi ada banyak kita tidak bisa memelihara dan mengerjakan apa yang Tuhan beri. Saya mau katakan saudara-saudaraku sangat sederhana sekali. Bahwa apa yang ada dalam diri kita, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Artinya adalah bahwa pada waktu hidup ini yang Alkitab katakan tadi pada ayat yang ke-7, saudara-saudaraku, menghembuskan nafasnya, ya kan? Nafasnya ke dalam hidungnya. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan kasih nafas hidung kita. Kalau saudara pingsan mungkin saya kasih nafas saya bilang, oh nanti lu harus sikat gigi belum? Iya kan? Makan peti atau jengkol nih. Ini bukan saya bisa hidup tapi mungkin mati lagi gitu kan. Dihembuskan nafasnya kepada hidung kita. Jadi artinya waktu kita hidup ini itu karena Tuhan yang tiup itu udah mulai ke hidung kita hidup. Jadi nggak ada yang bisa kita hidup karena kita. Jadi saya katakan tadi bahwa hidup itu bukan kebetulan. Tapi memang Tuhan yang kasih nafasnya ke hidung kita. Sehingga saudara-saudaraku penting bagi kita melihat bahwa hidup yang kita nikmati, yang kita jalankan hari ini, itu adalah pemberian Tuhan. Artinya adalah pada waktu hidup ini adalah pemberian Tuhan, sudahkah kita dapat memelihara dan mengerjakan, ini pertanyaan yang menarik nih, mengerjakan hidup saudara dan saya untuk kemuliaan Tuhan. Ini penting saudara-saudaraku, kenapa? Karena ada banyak orang yang gagal mengerjakan itu. Bukannya saya dan saudara, tapi manusia pertama pun Adam dan Hawa. Mereka pun gagal memelihara dan mengerjakan apa yang Allah beri bagi mereka. Iya kan? Gagal saudara sekalian. Jatuh dalam dosa, gagal. Adam dan Hawa gagal. Dan kita juga ada banyak seperti itu. Kita pun gagal memelihara dan menjaga hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita gagal sebab ada banyak kita mulai malas beribadah kepada Tuhan. Kita gagal karena apa? Kita mulai balas melayani Tuhan. Kita gagal karena apa? Kita mulai berhitung-hitungan untuk Tuhan. Hari-hari ibadah kita tidak pedulikan, artinya apa? Artinya kita tidak bertanggung jawab. Kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak tuntas melakukan tugas yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Ini penting untuk pemahaman itu saudara sekalian. Sehingga saya katakan pada khotbah saya tadi, kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, maka saudara-saudaraku saya mau katakan tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kasih kita kepada Allah. Itu Paulus bilang. Baik hidup mati saya mau apapun, tidak ada yang bisa kasih Tuhan daripada saya. Artinya saudara-saudaraku ingat, mau saya katakan apa? Tuhan gak perlu harta saudara dan saya. Tuhan gak perlu hartamu. Tapi saya mau katakan, Tuhan hanya perlu hidupmu. Dia hanya perlu hidupmu. Untuk apa? Untuk saudara dan saya bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, mengerjakan, menjalankan semua hal-hal itu sampai tuntas. Hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu Yohanes bilang. Coba lihat Yohanes 14 ayat, Yohanes 17 ayat 4. Alkitab bilang ini, nah, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa?
menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, waktu kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan, yang kita lakukan, maka artinya kita adalah orang-orang yang mempermuliakan Allah. Jadi ingat yang pertama kita belajar, kenali Allah kita sebagai Allah yang bertanggung jawab. Artinya adalah bahwa Allah mau saudara dan saya menjadi orang percaya, menjadi orang yang mengenal Allah dengan benar untuk mengerjakan, memelihara hidup saudara dan saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi artinya mari kita belajar saudara sekalian, pergunakan semuanya untuk hal memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara-saudara sekalian, siapakah Allah itu? Kalau pertama kita sudah belajar tentang Allah yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, ayat kedua bilang gini, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, ya kan? Maka dikatakan apa? Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Ya kan? Kedua kita belajar bahwa tidak hanya Allah yang bertanggung jawab, tetapi yang kedua dikatakan adalah Allah yang menghargai waktu. Bagaimana kita melihat menghargai waktu itu? Dikatakan demikian, berhentilah ia. Sudah dikatakan berkata oleh Tuhan, waktu Alkitab bilang berhentilah ia. Tuhan berhenti, saya mau katakan, Tuhan berhenti bukan karena Tuhan capek, enggak. Sudah capek, dia berhenti, bukan. Bukan karena Tuhan capek maka dia berhenti. Tuhan berhenti bukan karena tidak ada lagi kerjaan yang dilakukan oleh Tuhan, maka dia bilang udah habis pekerjaan saya berhenti. Tidak saudara sekalian. Tapi pada waktu kita bilang bahwa Tuhan berhenti, berhentilah Allah, berhentilah ia, maka ini mengajarkan kepada kita sebagai umat manusia. Untuk apa? Untuk menghargai waktu yang Tuhan beri bagi kita. Ya kan? Menghargai waktu yang Tuhan beri bagi kita. Berhentilah Allah pada hari yang ke-7. Perhatikan itu ya. Berhentilah Allah pada hari yang ke-7 saudara-saudara sekalian. Itu memberikan sebuah struktur waktu yang benar bagi manusia. Strukturnya apa? Yaitu ada 7 hari dalam seminggu. Selama 6 hari kita diminta untuk bekerja. Dan sementara pada hari yang ke-7 kita wajib berhenti dari segala pekerjaan-pekerjaan kita. Maka dikatakan ketika itu Allah berhenti. Allah berhenti bukan berhenti untuk kepentingannya sendiri. Tetapi saya mau katakan pada waktu Allah berhenti saudara-saudara sekalian, maka Allah berhenti untuk memberi waktu kepada semua ciptaannya. Untuk menguduskan, untuk menghargai hari-hari yang Tuhan khususkan bagi saudara dan saya. Jadi ini pemahamannya kata berhenti. Kalau kita belajar kata berhenti dalam bahasa aslinya, maka kata berhenti saudara-saudaraku disebut dengan sabat atau sabet. Itu artinya istirahat. Itu artinya berhenti dari pekerjaan-pekerjaan. Sehingga saudara-saudaraku waktu kita bicara sabat, maka kata sabat pertama kali muncul itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang kedua. Ya kan? Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita coba belajar untuk melihat ini. Mari kita untuk melihat ini saudara-saudara sekalian. Apa yang mau kita lihat? Tuhan mengajarkan kita tentang waktu yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Tuhan mengajarkan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Saudara lihat, belajar dan melihat itu. Allah yang menciptakan isi dunia ini saja saudara-saudara sekalian, termasuk saudara dan saya. Dia pun adalah Allah yang tahu mempergunakan waktu. Ya kan? Disiplin waktunya luar biasa sekali. Ya kan? Luar biasa saudara-saudara sekalian. Dia tahu mengenai waktunya. Tapi yang terjadi adalah bahwa apa? Justru saya katakan banyak saudara dan saya manusia-manusia yang apa? Yang tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Miris enggak? Miris ya. Miris loh. Allah yang menciptakan kita aja tahu menggunakan waktunya. Tapi justru kita yang diciptakan oleh Allah itu yang enggak tahu menggunakan waktunya. Artinya apa? Saya mau bilang ini, bukan artinya adalah
Allah tidak pernah melarang kita untuk bekerja. Gak pernah. Ingat, Allah pun bekerja. Ya kan? Sehingga dikatakan ayat kedua tadi. Allah pun bekerja. Allah tidak melarang kita untuk bekerja. Kenapa? Allah pun bekerja. Tetapi permasalahannya adalah pada saat kita bekerja, pada saat kita berusaha, kita lupa sabat. Ini masalahnya. Kita lupa sabat. Kita lupa berhenti dari pekerjaan kita. Kita lupa berhenti dari kesibukan kita untuk memberi waktu bagi Tuhan. Ini kegagalan kita. Ya kan? Ini kegagalan kita. Seolah-olah apa? Seolah-olah saya mau katakan bahwa waktu inilah kita punya. Ini yang terjadi. Ya kan? Ini yang terjadi. Masalahnya ada di situ. Ini problemanya itu ada di situ, saudara sekalian. Kita kerja dan kerja, tapi kita lupa sabat. Kita lupa berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita untuk beri waktu bagi Tuhan. Kita sibuk bekerja, kita lupa berdoa. Kita sibuk bekerja, kita lupa untuk baca firman. Kita sibuk bekerja, kita lupa untuk beribadah. Kita lupa sabat. Kita amnesia, yang saya katakan dari ibadah tebusan kemarin. Banyak orang Kristen itu orang Kristen amnesia. Lupa ingatan. Ya kan, lupa ingatan. Kita lupa untuk beribadah. Kita lupa untuk melayani. Walaupun kita tahu bahwa ada waktu-waktu jam-jam beribadah yang harus kita datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kita lalu berikan alasan waktu, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha. Kemarin menarik tuh, waktu Devi bilang sama Ken, tanya Ken siap mati nggak gitu ya Devi ya? Siap mati nggak Ken? Ken bilang apa? Belum siap, masih banyak pekerjaan belum selesai. Ngeri. Iya kan? Iya kan? Masih banyak belum selesai. Saya pikir ini luar biasa nih. Saya aja bingung kerjanya apa aja gitu loh. Iya kan? Kan kita begitu. Sibuk dan berbagai macam alasan. Sehingga apa? Kita lupa. Waktu kita harus datang beribadah kita lupa. Kita datang bersekutu kita lupa. Kita datang lagi kita lupa. Oh lupa mayor. Oh lupa kapten. Lupa kenapa? Oh sibuk kali. Kerjaan saya banyak. Saya nggak tahu lagi berdoa nggak bisa dan sebagainya. Dan ini terjadi saudara sekalian. Ingat dan belajar. Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Dia berhenti pada yang ketujuh. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara baca pengkhotbah yang Salomo katakan, coba lihatlah ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 13. Pengkhotbah 3. Ini yang Salomo bilang saudara-saudara sekalian. Dia bilang apa tentang halal itu? Saudara udah tahu bagian ini pastinya. Ya kan? Pengkhotbah 3 11 sampai 13. Coba lihat itu, ya. Kalau kita baca dari ayat pertama, dari ayat 10 dia bicara tentang segala sesuatu ada waktunya. Tapi pada waktu ayat 11 dia bilang gini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ingat saudara sekalian, jangan lupa untuk beribadah, pergunakan waktu yang ada. Jangan takut kehilangan berkat. Jangan takut bilang kalau saya tutup nanti langganan saya nggak datang. Jangan takut. Oh kalau saya izin mau pulang kerja duluan, nanti saya takut gaji saya dipotong. Jangan takut. Beri waktu sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan buat segala waktu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan karena dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan lakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak pernah ngerti manusia. Gak pernah mengerti. Ayat 2 bilang, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka atau menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Inilah saudara dan saya. Tapi 13 bilang apa? Baca. Sama-sama, 2, 3. Dan bahwa jelas. Dan bahwa setiap orang dapat makan, orang dapat minum, orang menikmati kesenangan, liburan, jalan-jalan, belanja ke mall, beli baju baru, beli sepatu baru, beli mobil baru, beli apapun. Ingatlah, itu adalah pemberian Allah. Jadi saudaraku berkata, mari pergunakan waktu yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Saya katakan jangan takut. Kalau engkau harus datang beribadah, tutup usahamu, datang beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan akan memberkati kau 10 kali lipat dari apa yang kau tutup. Amin. Berani enggak? Ibu Enang ya berani dia. Dia cuma kemana, dia mainannya enggak malam-malam ya kan. Dia mainannya pagi ya kan. Dia wanita panggilan pagi dia. Ya kan?
Berani aja deh cuma pagi kok setrika lah, kalau malam ada ibadah kan gitu. Yang ngeri ini kan kalau yang usaha-usaha malam nih ya kan. Dan ini kan, ini menarik saudara sekalian gitu loh. Memerlukan waktu. Jadi lihat ini semua pemberian Tuhan. Kalau saudara bisa healing gitu ya, betul ya Shirley ya. Bisa healing, itu pemberian Allah men. Jangan hilang ya habis healing ya. Ya kan? Ini penting. Jadi kesadaran ini saudara-saudaraku mengingatkan kita tentang apa? Allah yang menghargai waktu. Menghargai waktu. Jadi merenungkan bagian yang menjadi merenungkan yang membuat kita menjadi orang yang sangat kecil di hadapan Allah. Ingat saudara sekalian, apa yang terjadi kita pakai kacamata ini pun, itu pun pemberian Allah. Bisa bayangkan itu, pemberian Allah. Makanan apapun, ya kan? Makan kerupuk udang, iya kan? Makan siomay, iya kan? Makan kue tiaw goreng, walaupun dikasih sama jemaat, tapi itu pun pemberian Allah lewat jemaat, betul nggak? Betul nggak? Maka itu saya foto, saya doakan terima kasih. Bapak Ibu ini bawa ketiau Tuhan, kue tiaw goreng bagi saya. Saya tahu ini pemberian Allah, maka Allah berkati mereka, gitu kan? Sehingga minggu depan bawa lagi gitu loh. Jadi ini kita belajar untuk melihat ini saudara sekalian. Belajar. Jadi kalau tahu kita harus beribadah, kita harus datang bersekutu, kita harus berdoa, lakukan pergunakan itu. Kenapa? Nanti ayat ketiga kita belajar bagian itu. Kenapa kita harus sabat? Kenapa kita harus berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan? Yang kedua kita belajar tentang Allah kita adalah Allah yang menghargai waktu. Yang ketiga saudara berkati oleh Tuhan. Yang terakhir, ayat ketiga bilang gini. Dari kejadian tadi ya. Ayat ketiga bilang gini. Ya, 2 yang 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang ketiga saudara berkati oleh Tuhan, kita belajar tentang Allah siapa? Pertama Allah bertanggung jawab, amin. Allah yang kedua Allah yang mengelola waktu. Yang ketiga kita belajar tentang Allah yang memberkati dan menguduskan. Dalam penciptaan-penciptaan Tuhan, maka penciptaan hari pertama sampai yang keempat saudara-saudara sekalian, Allah tidak mengatakan tentang kata diberkati gitu loh. Tapi pada waktu saudara membaca pada hari yang kelima dan keenam, maka dikatakan Tuhan mengatakan kata diberkati. Tetapi menarik sekali, pada waktu saudara baca ayat yang ketiga, pada hari yang ketujuh, Alkitab bilang apa? Selain Allah memberkati hari yang ketujuh itu, tapi dia katakan juga apa kata teman? Allah pun menguduskan hari itu. Ya kan? Maka Allah berkati hari ketujuh dan menguduskannya. 1 sampai 3 sampai 4 dia enggak bilang diberkati. Tapi pada penciptaan hari yang kelima dan keenam maka dia katakan diberkati. Tapi pada hari yang ketujuh dikatakan tidak hanya diberkati, tapi dia bilang juga dikuduskan. Artinya apa saudara-saudaraku? Artinya adalah bahwa pada waktu Allah bicara tentang hari ketujuh selain diberkati dan ditambahkan dengan dikuduskan, artinya apa? Artinya bahwa hari perhentian itu, hari Sabat itu, atau kita katakan bahwa hari Minggu itu adalah hari yang diberkati secara khusus dan dikuduskan oleh Allah untuk saudara dan saya dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan Sabat itu saudara sekalian. Jadi kalau tiap-tiap minggu saya katakan mari datang beribadah, mari datang gereja. Kenapa? Karena itu hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Tidak hanya dikhususkan dan diberkati, tapi juga itu hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita bisa datang bertemu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Walaupun saudara-saudaraku kita sedang menghadapi permasalahan, menghadapi sakit penyakit, tapi kita datang beribadah pada hari Sabat itu, hari Minggu itu. Maka kita akan belajar mengalami yang namanya hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi mau saya bilang, sangat jelas sekali saudara-saudaraku bagi kita, bahwa bertemu, ya kan? Bertemu Tuhan dalam sebuah konsep peribadahan adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Kenapa? Sebab saudara-saudara sekalian, hari itu adalah hari di mana Tuhan mengkhususkan dirinya bagi saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan. Ya kan? Tuhan mengkhususkan dirinya untuk bertemu dengan saudara dan saya. Ini kan ngeri. Ya kan?
Mengkhususkan saudara-saudaraku. Artinya jangan kita datang ke gereja hanya tidur misalnya. Ya kan? Cuma tidur, ngapain? Jangan kita ke gereja saudara-saudaraku hanya karena sebuah tradisi. Jangan kita datang beribadah pada Sabat itu, pada hari Minggu itu hanya kita perlu surat dari gereja. Kita hanya perlu pengakuan gereja saudara-saudara sekalian. Tapi tidak mengalami dampak apapun dalam hidup ini. Sehingga apa saudaraku? Kita terjebak yang namanya dengan dualisme kerohanian. Kita terjebak dalam dualisme, artinya apa? Kita memiliki perilaku-perilaku yang berbeda antara hari Minggu, hari-hari perhentian itu dengan hari-hari lainnya. Pada hari Minggu kita bisa sembah Allah, pada hari Minggu kita bisa seperti malaikat menyembah dan memuji Allah. Tapi pada 6 hari lainnya saudara-saudaraku, kita hidup dengan pola dunia ini. Ini namanya dualisme. Dan ini banyak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena kita tidak melihat bahwa hari-hari Sabat, hari-hari perhentian itu adalah hari yang dikhususkan oleh Allah. Allah mengkhususkan dirinya untuk bertemu dengan saudara dan saya. Ini luar biasa. Minggu lalu pimpinan kita datang ke tempat ini. Iya kan? Dia cerita. Kita bicara sampai jam 11 siang saudara-saudara sekalian. Dia katakan, waduh kita belum pernah ke Korops 2 Surabaya. Tiap datang misalnya ke Korops 3, Korops 1, Korops 4. Tapi dia bilang, besok kita akan datang, mengkhususkan diri kita untuk datang di Korops 2 Surabaya. Artinya waktu dikatakan mengkhususkan, maka itu menghilangkan yang lainnya. Waktu kata mengkhususkan, meminggirkan yang lainnya. Dan menuju ke tempat yang dituju. Itulah Allah. Sabat itu, perhentian itu, hari beribadah itu, Allah mengkhususkan dirinya. Hanya untuk apa? Untuk memberkati kita. Ya kan? Untuk memberkati kita. Jadi saudaraku, penting yang namanya apa? Tujuan. Penting namanya motivasi yang benar dalam kita beribadah dan melayani Tuhan. Penting kepada kita untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita diberkati Tuhan. Artinya apa diberkati? Kita mampu dan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang tidak mudah kita jalani dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ini penting. Harus ada dampaknya. Ya kan? Ulangan 20 ayat 8. Ayat terakhir sebelum saya mengakhiri khotbah ini saudara-saudara sekalian. Ulangan 20, dibilang ini. Ayat 8. Lagi para pasukan itu harus berbicara pada tentara, demikian siapa takut dan lemah hati. Seoleh ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudara jangan tawar seperti hatinya. Jadi saudara bicara oleh Tuhan, ini bicara tentang hukum perang itu, bicara hukum motivasi. Bicara tentang tujuan saudara dan saya. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, siapa yang takut dan lemah hatinya boleh pergi dan pulang. Jadi apa yang mau Tuhan katakan bagi kita? Kita belajar untuk melihat. Waktu kita harus beribadah dan melayani Tuhan, kita harus datang dengan hati yang benar. Dengan motivasi dan tujuan yang benar. Saudara dan saya harus menguduskan hari-hari yang penting yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita harus belajar untuk melihat tentang sesuatu yang penting dalam hidup saudara dan saya. Untuk berjalan dan masuk dalam sebuah peribadahan yang benar kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena hari-hari itu adalah hari yang benar-benar Tuhan siapkan. Ini menarik sekali. Tuhan siapkan, Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan apapun dalam hidup ini. Untuk kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari saudaraku belajar untuk melihat. Sudahkah kita mempergunakan waktu ini dengan baik? Sudah kita mempergunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Untuk kita memelihara dan mengerjakan semuanya untuk membagi nama Tuhan. Ini pertanyaannya. Kita akan mengakhiri hari ini saudara sekalian di bulan yang keempat ini. Kita akan berjalan di bulan yang baru. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau katakan pada hari ini, pada waktu saudara dan saya hidup
dalam kesabatan kepada Tuhan. Hidup memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau bilang, apapun masalah hidupmu, yang kau jalani pada bulan yang kelima ini, saya mau bilang kau akan mengalami yang namanya kemenangan dalam Tuhan. Mari kita isi pujian saudara-saudara sekalian. Lebih dari apa yang kupinta. Menjadi doa kita dengan kita pada hari ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kita mainkan pujian ini saudara-saudaraku, saya beri waktu kepada kita 3-4 menit ke depan saudara-saudara sekalian. Jika ada di antara kita mau bersyukur bahwa kita bisa menjalani bulan yang keempat ini dalam pertolongan daripada Tuhan, maka mari kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk mengenal siapa Allah kita. Saudara boleh bekerja, saudara boleh berusaha, tapi mari saudaraku kita belajar untuk melihat tentang Sabat itu. Hari perhentian mana kita duduk sejenak untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kita berhenti sejenak di perjalanan hidup ini. Hari pertama, kedua, ketiga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita bekerja. Kita mengerjakan apapun. Penting bagi kita di hari Minggu, Sabat, hari perhentian itu, kita duduk dan mau melihat apa yang Tuhan buat bagi hidup saudara dan saya. Sehingga saudara-saudara sekalian kita bisa berjalan di hari yang baru. Makan dan minum dari lelah yang kita lakukan, semua adalah pemberian Tuhan. Jangan pernah takut dan khawatir saudara sekalian. Jalani hidupmu untuk bersyukur selalu kepada Tuhan. Ini kan pujian ini ada waktu 3-2 menit ke depan. Kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, bersyukur membawa apapun dalam hidupmu, lakukan itu. Dan kita akan berdoa. Kalau saudara mau berdoa, lakukan itu hari ini. Lebih dari yang apa ku pinta. Lebih dari yang telah ku pinta. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Ini yang dikatakan tadi bahwa makan minum itu disediakan oleh Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih Tuhan. Kebesaran kasih. Mari saudara sekalian, kalau saudara berdoa, sebelum saya berdoa, mari lakukan itu saudara sekalian. Jalani hari yang kelima, nanti bulan yang kelima dengan pertolongan daripada Tuhan. Katakan sama-sama, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau Tuhan. Mari saudara sekalian, kita berdoa kepada Tuhan hari ini. Apapun yang saudara mau naikkan kepada Tuhan, ucapan syukurmu karena Kau bisa menjalani semua bulan ini dengan pertolongan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Bulan yang kelima kita akan hadapi dengan hal-hal yang kita tidak pernah ketahui. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara perlu menghadap Tuhan, minta kekuatan Tuhan, sehingga di bulan depan yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, maka kita akan mengalami berkat, kekuatan, kemenangan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Lebih dari yang telah ku pinta. Amin.
lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Tuhan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menjalani bulan yang keempat karena Tuhan. Apa yang kami nikmati semua karena pemberian Engkau Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami gak tahu di bulan kelima apa yang terjadi, tapi kami mau berdoa hari ini Tuhan. Kami mau berdoa meminta kekuatan daripada Engkau Tuhan. Mari saudara sekalian, ku bersyukur padamu. Mari saudara sekalian, dan keraskan hatimu. Kalau hari ini Tuhan bilang inilah hari yang dikhususkan, hari yang diberkati Tuhan, hari yang Tuhan mengkhususkan dirinya untuk saudara dan saya datang kepadanya hari ini. Hatiku ada bagiku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Mari saudara sekalian, saya mau berdoa. Ingat, ini hari yang Allah mengkhususkan dirinya untuk saudara. Waktu Allah mengkhususkan dirinya, maka Dia Allah yang siap untuk memberkati engkau. Tapi hari ini Allah mau engkau datang kepadanya. Engkau harus bicara kepadanya. Bersyukur untuk apa yang Tuhan beri di bulan yang keempat. Mintalah kekuatan untuk engkau masuk pada pintu bulan yang kelima, yang kita gak pernah tahu. Tapi hari ini hari yang dikuduskan, hari yang diberkati oleh Tuhan, di mana Allah mengkhususkan dirinya untuk memberkati engkau. Kita akan pujian ini sekali lagi, kornya saja. Kalau saudara mau datang untuk berdoa di bangku anugerah, bersyukur dan menyerahkan hidupmu untuk Allah mengkhususkan dia bagi hidupmu hari ini, datang kepada Tuhan. Kau ingin berdiri, lakukan itu. Dan Tuhan mau engkau diberkati olehnya. Kita akan pujian ini sekali lagi, kornya. Lalu saya akan berdoa. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Mari saudara sekalian ambil waktu berdoa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku. Hati Tuhan ada bagi saudara dan saya. Dia khususkan dirinya untuk berkati engkau. Saya mau katakan, kalau engkau sedang hati yang keras hari ini, lembutkan hatimu itu. Biarkan roh menjamah hatimu hari ini. Biar roh yang menjamah hidupmu hari ini. Tuhan mau hati yang lembut untuk menerima berkat itu. Amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Amin. Haleluya. Dan lebih hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami. Kami yang datang di bangku anugerah. Kami yang berdoa Tuhan, yang berlutut di hadapan Tuhan. Ada banyak yang kami mau doakan. Ada banyak ungkapan-ungkapan perkataan dari setiap umat-Mu yang datang di bangku anugerah. Yang terus mau datang menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Apapun Tuhan, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan dengar doa mereka. Tuhan menjamah dan menjawab setiap doa-doa mereka. Kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya.
Hamba berdoa untuk kami yang ada di tempat kami yang sedang berdiri Tuhan. Hamba berdoa di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan dengar doa mereka. Tuhan jamah hati mereka. Kiranya mereka diberkati Tuhan. Ditolong dan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kiranya setiap umat-umat-Mu yang datang hari untuk beribadah kepada Tuhan, maka mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jamah hidup mereka. Kami bersyukur untuk bulan ini kami boleh melalui bersama dengan Tuhan. Kalau kami boleh menikmati, makan, minum, segala kenikmatan-kenikmatan itu Bapa, itulah pemberian Allah bagi kami. Kiranya Tuhan sadarkan kami, untuk kami menjadi jemaat orang-orang percaya yang terus setia kepada Tuhan dan mengenal Engkau dalam hidup kami. Berkati gereja-Mu, berkati semua rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini, dan berkati semua kami sudah melayani hari ini. Baik bagi share dan pimpin ibadah diberkati Tuhan dalam rumah tangga, para singer diberkati Tuhan, pemain musik diberkati Tuhan, yang mengatur sound system diberkati, yang mengatur ibadah online diberkati, mengatur LCD diberkati Tuhan, tim kolektif berkati Tuhan, kami semua pun diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Jemaat-jemaat yang di rumah Tuhan juga berkati mereka. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Inilah doa kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada di surga. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih indah dan lebih Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih indah dan lebih berharga. Amin. Tuhan berkati kita saudara sekalian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan ibadah yang benar. Saya baca satu quotes kemarin ya, apa namanya itu? Kalau kita beribadah jangan seperti wasit katanya. Ya kan? Mundar mandir kanan kiri hanya mencari kesalahan orang katanya. Kan wasit itu ya, datang kasih kartu merah gitu. Menarik sekali itu. Itu katakan atau di PKW itu di mana tuh ya? Dia bilang itu, kalau kita beribadah jangan seperti wasit, dia bilang. Kenapa? Yang mundar mandir hanya cari kesalahan orang. Kadang-kadang kita seperti itu saudara sekalian. Ya kan, kita ibadah mundar mandir cuma lihat mana yang salah nih, mana yang salah ini. Kiranya hari kita punya motivasi yang benar untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Bapak Yupito Muntono, SMK Koros 2 Surabaya. Silakan Pak. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Shirley sebagai pemimpin ibadah dan Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan didukung oleh saudara-saudara sekalian. Beberapa pengumuman. Ntar sore jangan lupa ada ibadah tebusan dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa ya. Dan yang terpenting adalah mendekatnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada ibadah kenaikan. Jadi ibadah kenaikan ini sudah dekat. Jadi diharapkan semua saudara-saudara sekalian yang mau ikut, itu tempatnya mau dipilih di hotel mana? Chic apa be? Wish ya, Wish. Ya, bisa dilihat di Google itu rasanya ya.
Wis ya. Lihat Google, nanti ketemu ada kuda, ada sapi situ ya. Lah itu nantinya diharapkan setiap peserta itu membayar Rp35.000. Saya nggak tahu momennya berbeda, memang hari-hari ini kan banyak liburnya. Tentunya saudara-saudara sudah banyak libur ya. Agak berbeda momennya. Jadi diharapkan nantinya supaya mencatatkan diri atau yang mau ikut segera ke masing-masing departemennya. Jadi misalnya GPS ke Saudara Indri, Sekolah Minggu ke SMOM ya. Kemudian PKW ke Bu Lisa ya. Dan bisa juga ke Mayor, bisa juga ke Bu Melani, bisa juga ke saya ya. Jadi kalau jumlahnya sampai minggu depan, sebetulnya ini kemarin itu sudah dibicarakan, maunya hari ini besok mau ditutup, mau dikasih down payment. Saya bilang jangan. Kita tunggu sampai minggu depan. Apabila pesertanya tidak mencapai kuota 75, dengan sangat terpaksa kita melakukan ibadah di tempat ini. Clear ya? Catat aja semua, ini tentatif berarti. Kalau tempat sih banyak lah ya, pastilah. Karena liburannya sudah hampir terpakai semua ya. Jadi mau kemana bisa, mau ke Pacet bisa, mau ini bisa ya. Jadi yang penting ada animo tidak? Itu ya, Rp35.000. Silakan, jadi bisa dicatat dulu. Dan biasanya ini didominasi oleh anak muda ya, sama PKW. Jadi supaya segera aja dikumpulkan, tapi jelaskan kalau tidak mencapai kuota 75, dengan sangat terpaksa kita melakukan ibadah di tempat ini ya. Karena enggak lama ya. Kemudian Endang mungkin ikut ya. Sama temannya mungkin ya. Siapa lagi yang mau ikut, silakan itu daftar, Bu Endang juga bisa bantu itu ya. Kemudian kalau minggu lalu saya sudah bicara juga di depan jemaat ya. Nampaknya direspons oleh Komandan Teritorial. Bisa dimulai lebih dulu ya. Jadi kita akan mulai mungkin di minggu depan ya. Rencana saya minggu depan ini mungkin kalau pas tukangnya bisa masuk ya, itu akan saya pasang balok gantung lebih dahulu karena itu lebih lama ya. Dan lebih sangat riskan ya. Jadi itu kita dulukan. Tapi kita tetap beribadah seperti kayak begini, enggak kutak-kutik ya, kutak-kutik yang di belakang aja ya. Tapi dodol-dodol ya. Karena kalau mau perbaikan ya harus dodol-dodol ya. Kemudian yang kedua, mengingat ada global warning ya. Di rumah Opsir itu yang katanya bakal dipakai untuk persekutuan doa yang kecil. Jadi misalnya mau berapa orang berdoa itu juga bisa. Di sana akan dipasang AC ya. AC-nya itu bisa dari yang di sini dan bisa juga dari salah satu jemaat yang sudah menyumbang. Tapi kita harus beli kabel ya. Kita ingatkan dulu kabelnya NGM ya. Dan kita harus beli pipingnya ya. Kalau kabel pasti ngambilnya dari situ. Kalau tadi saya ukur kurang lebih 4 meter ya. Dan rencananya dipasang 2, kita lihat dulu, pasang 1 cukup enggak ya. Dan kita akan mulai paralel karena kita enggak tahu beberapa bulan ini cuacanya cukup menggila ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang banjir ya. Saya dikirimi sama Pak Endro itu. Banjir katanya Surabaya, iya Pak, betul Pak. Tapi saya lewat kok aman saya bilang, berarti dilindungi Tuhan. Ya, jadi kita akan jalan terus paralel. Dan saya minta komunikasinya biar ke UP ya, jadi supaya tidak simpang siur ya. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan, baik itu AC, baik itu pemasangan balok gantung, baik itu pemasangan interior, dengan senang hati asal spek bahannya kita yang beli. Hanya ongkos tukang aja yang kita bayar. Clear ya, jadi supaya tidak timbul sana sini kemauan saya dan lain sebagainya, tidak, itu saya nggak mau. AC itu sudah bicaranya sudah cukup lama itu Pak Mayor, saya diamkan aja. Saya pikir kan di sini juga banyak teman-temannya ada dari ya toh. Jadi supaya tahu, tapi kenyataannya ya belum jalan. Jadi saya sudah komunikasi, tapi kalau ada silakan ya. Saya tidak mau mendominasi
pekerjaan-pekerjaan sosial. Pasti segera saya tinggalkan dan saya juga harus digantikan oleh orang yang lebih muda, lebih gesit menyambut daripada bonus demografi ya. Saya rasa itu aja. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Yang berulang tahun ya, tanggal 2 dan 3. Hari ini dulu yang berulang tahun tanggal 30 itu Didi Suryanto. Lalu tanggal 2 Mei Esther Mariana, Ibu Esther Mariana, dan tanggal 3 Ibu Sur, ya, Bu Suryano Magdalena, ya, berulang tahun pada tanggal 3. Tuhan berkati saudara-saudara yang berulang tahun. Kemudian yang kedua, terima kasih saudara-saudara sekalian ya untuk minggu lalu, saudara-saudara yang menjamu, membawa makanan dan sebagainya atas kedatangan tamu kita, Komandan Teritorial. Terima kasih ya, Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Komandan juga sampaikan terima kasih karena menunya cukup enak dan cukup lezat. Dan terima kasih kehadiran kita ya. Saya juga nggak menduga kemarin itu kok banyak sekali, lebih daripada yang saya pikirkan sebenarnya. Ya kan, karena banyak yang liburan. Saya udah bilang waktu komandan datang, saya bilang, oh ini banyak liburan nih Pak. Jadi mungkin nggak banyak yang hadir. Bang, nggak apa-apa, saya datang beribadah. Tapi suaraku kehadirannya melebihi daripada saya pikirkan. Ya, 90 orang lebih ya, hampir 100 orang hadir di gereja ini. Jadi suaraku itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Komandan sangat senang ya, karena kita banyak juga yang hadir ya. Banyak yang hadir dalam ibadah kemarin dan juga jamuan makanan yang diberikan telah memberkati ya Komandan Teritorial. Jadi seperti yang kata Pak Yupito tadi, sangat benar sekali saudara-saudaraku dalam pembicaraan di meja makan dengan Komandan Teritorial, maka Komandan mengatakan kepada saya bahwa pada prinsipnya Komandan menyetujui rencana itu Pak. Menyetujui karena dia sudah lihat, tetapi memang kita harus tetap menjalankan proses proseduralnya gitu ya. Jadi tetap dijalankan. Jadi nanti saya udah bolong, kemarin juga Regina sudah ketemu ya, Wilson juga udah ketemu sama Komandan ya. Dan saya sudah sampaikan bahwa Regina akan membuat gambarnya bersama dengan Wilson. Dan memang kita akan kirimkan itu, tetap kita kirimkan itu, RAB-nya, gambar, kita kirimkan sebagai persyaratan kita melakukan itu. Dan Komandan bilang bahwa kirimkan saja, saya sudah lihat pada prinsipnya menyetujui dan nanti memang tidak akan ada halangan lagi dan kita bisa mengerjakan itu. Jadi kita tetap berjalan seiringan Pak ya, seiringan dikerjakan, tapi juga kita mengerjakan, ini tinggal gambarnya saja karena RAB-nya saya lihat sudah ada, tinggal gambarnya saja kita kirimkan sehingga ini semua jalan dengan baik ya. Saya rasa itu saudara sekalian untuk ibadah padangnya seperti tadi itu disampaikan oleh Pak Yupito Muntono, SMK Koros 2 Surabaya. Ya, 35.000 saudara-saudaraku untuk konsumsi, dan konsumsinya 85.000, jadi subsidi 35.000 saudara sekalian, bus dan semuanya, tempat semuanya ditanggung oleh gereja saudara-saudaraku. Jadi tolong didaftarkan dirinya seperti tadi dikatakan tadi itu, supaya kita bisa melakukan itu saudara-saudaraku. Memang saya tetap masih menginginkan tempatnya kalau bisa yang di indoor saudara-saudara sekalian, tapi nggak tahu gimana nanti, karena saya katakan kalau saya takutnya di outdoor saya sangat setuju, tapi kalau pas kita lagi ibadah, khotbah tiba-tiba saya lagi khotbah hujan turun, suara bubar, wah tinggal saya sendiri nanti situ yang bicara, suara lari semua gitu kan. Nah jadi kita perlu pikirkan baik, tapi kita seperti tadi itu, kalau korumnya sampai 75 orang, kita akan melaksanakan ibadah itu di luar. Tapi kalau sudah lelah, udah capek liburan, kalau bilang kita dalam Majang Mayor silahkan. Jadi perlu pendaftaran supaya kita nggak sia-sia ya, jangan kita sudah bayar dulu tiba-tiba nggak jadi kan, susah nanti pada akhirnya. Ya jadi tolong didaftarkan dirinya, saudara-saudara sekalian, sehingga ini tanggal 18 kegiatan-kegiatan ini. Ya juga ada kegiatan anak sekolah minggu itu pada bulan Juni. Kalau nggak salah tanggal 29, ya kalau nggak salah juga ada kegiatan ibadah luar dari anak sekolah minggu. Saya lihat juga PKP dan WASDA karena di situ juga bersama-sama. Katanya seperti itu, saya nggak tahu. Kita lihat nanti perkembangannya ya. Di anak sekolah minggu sudah mengadakan itu, sudah kumpul uang dan sebagainya. Itu ada kegiatan pada 29 Juni juga ada kegiatan untuk ibadah luar. Untuk penabisan prajurit muda dan dewasa saudara-saudara sekalian, minggu depan kita laksanakan itu. Jadi saya akan ada di kelasnya Regina ini ya, dan Christine kalau salah ya, prajurit muda ya. Kita akan mulai mengajarkan pada anak-anak. Jadi yang akan ikut kelas prajurit muda dan prajurit dewasa. Jadi minggu depan kita akan mulai di awal bulan saudara-saudaraku, sehingga pada 1 bulan ke depan akan beri pelajaran itu sehingga kita akan bisa menanti atau menagih saudara-saudaraku. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Untuk hari ini saudaraku, ibadah seperti biasa. Latihan paduan suara sepertinya tidak ada karena gurunya sakit. Ya, gurunya sakit saudara sekalian. Jadi gurunya sakit, kayaknya kita nggak bisa paduan suara nih. Karena kalau Ken yang mengajar kita bubar, begitu ya. Jadi nggak ada ya. Terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan saudara-saudaraku karena memang udaranya luar biasa nih. Ya udara luar biasa. Hujan dan sebagainya di negara lain itu bisa 50, bisa 40. Kemarin juga hari Jumat saya pergi ke dokter, saya suntik vitamin karena memang kondisi bisa menurun karena kelelahan dan kecapean. Jaga kesehatan saudara-saudaraku. Terus
semangat untuk melakukan perjalanan kehidupan kita di bulan yang kelima. Kita percaya Tuhan juga pasti memberkati kita. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Ada ibadah sekolah minggu dan ibadah tebusan setelah ibadah-ibadah ini. Aku punya Tuhan yang besar menjadi doa kita sebelum kita pulang supaya Tuhan beri kita kemenangan. Mari kita akan pujian saudara kalau kita terima 2 berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi sama-sama, dan terimalah 2 berkat itu saudara sekalian. Aku punya Tuhan yang, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua rangkaian ibadah kami. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya di bulan yang kelima kami punya Tuhan yang besar yang akan siap memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh ada di bulan yang keempat ini. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami di bulan yang keempat ini. Dan sekarang hamba serahkan semua jemaat-jemaat-Mu, seluruh pelayanan yang kami lakukan di bulan yang kelima. Kami percaya kami punya Allah yang besar yang memberikan kami kemenangan-kemenangan itu. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat dalam pusat pekerjaan mereka. Semua ibadah yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan semua ibadah hari ini, baik sekolah minggu dan juga ibadah tebusan diberkati Tuhan. Kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Terpujilah Tuhanlah doa kami. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.